Halo guys, jadi di sini aku mau ngejelasin soal menggunakan persamaan Lagrange. Jadi ini adalah soal apa? Soal seperti ini. Jadi ada dua bola M1 dan M2. Ini masa M1 dan M2, yang mana M1 sama dengan M2 sama dengan M, jadi mereka itu masanya sama. Kemudian M1 ini dia bergerak ke bawah, sedangkan M2 ini bergerak ke kanan. Dia bergerak ke bawah, sedangkan M2 nya itu bergerak ke kanan. Berarti dia bergerak terhadap sumbu Y nya, kemudian M2 nya bergerak terhadap sumbu X nya. Yang pertama, kita perlu mencari energi kinetiknya terlebih dahulu, atau T. Caranya yaitu mari kita ingat-ingat kembali materi yang dulu pernah diajarkan tentang rumus dari energi kinetik, yaitu setengah M1 V kuadrat. Ya kan? Ini untuk T1. Jadi kita tulis rumus dari tiap masing-masing bolanya. Yang ini dulu. T1 sama dengan setengah M1 V kuadrat. Kemudian T2 sama dengan setengah M2 V kuadrat. Yang ini. Ya kan? Kenapa ini M1 setengah M1 V kuadrat? Iya, soalnya kan dia bergerak ke bawah dengan kecepatan begitu. Jadi dia punya nilai kecepatan. Karena dia punya nilai kecepatan, maka dia bisa ditulis menggunakan energi kinetiknya gitu. Walaupun dia bergerak ke bawah, itu ada potensialnya, tapi karena dia memiliki kecepatan, maka dia bisa dituliskan rumusan dari energi kinetiknya begitu. Lalu kita akan mendefinisikan tiap gerak-geraknya. Maksudnya gimana sih? Kalau kita tinjau M1, dia itu bergerak terhadap Y, maka kita akan mencari tahu hubungannya dengan theta yang ada di sini. Kita tahu bahwa sin theta sama dengan depan per miring. Maka kita bisa tuliskan sin theta sama dengan Y per miring. Miringnya itu adalah ini. Ini apa? Ini adalah L itu di kasus soal ini yaitu kayu. Si kayunya tuh panjangnya konstan guys, tidak berubah-ubah, udah segini-gini aja. Jadi ada kayak kayu dengan panjang segini ya, begitu. Jadi sin theta sama dengan Y per L. Kemudian habis itu kita definisikan sebagai Y nya, Y sama dengan L sin theta gitu, yang mana L ini konstan, tidak berubah, jadi tidak perlu diturunkan. Emang bakal pakai turunan? Iya, nanti bakal pakai turunan. Oke, sekarang kita lihat ke T2. Cos theta sama dengan X per L. Bener gak? Cos theta sama dengan samping per miring. Sampingnya adalah X, kemudian miringnya ada L. Ini adalah L ya. Yang ini adalah L. Begitu. Kemudian setelah itu kita definisikan sebagai X-nya. Setelah itu kita akan mengubahnya ke bentuk persamaan Lagrange. Jadi harus ingat-ingat ya, kalau energi kinetik itu berhubungan dengan R. Ingat-ingat, energi kinetik itu berhubungan dengan R. Jadi kita ubah dulu bentuknya ke bentuk yang seperti ini. R sama dengan X, I, Y, J. Karena dia ada dua benda, maka kita akan definisikan sebagai R1 X1I plus Y1J, kemudian R2 sama dengan X2I plus Y2J, begitu. Kemudian kita lihat lagi bahwa X ini tidak bergerak di R1, X1 nya tuh tidak ada. Kenapa? Karena dia bergerak terhadap sumbu Y nya saja, maka kita bisa tuliskan 0. Kemudian untuk Y1 kita sudah mencarinya tadi berapa, ini L sin theta, substitusi saja ke sini, L sin theta J. Setelah itu R2 sama dengan X2I bla 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 bla. Lalu
kita tahu bahwasanya X itu punya nilainya, kita substitusi, tetapi dia tidak bergerak terhadap Y-nya, maka Y-nya sama dengan 0, kan dia bergerak ke sana tuh, jadi Y-nya 0, dia tidak punya ketinggian. Selanjutnya ini sama dengan L cos theta I, karena yang Y-nya 0. Nah, udah gitu harus dipahami bahwasanya mana yang konstan dan mana yang tidak konstan. Sebenarnya di kasus contoh soal ini, apa sih yang bisa berubah, apa saja yang bisa memengaruhi. Nah, kalau kita lihat di contoh kasus soal ini, yang berubah dan memengaruhi itu hanya tetanya saja. Di sini yang berpengaruh hanya teta. Jadi ada kemiringan, terus M1-nya bergerak, kemudian M2-nya juga bergerak. Itu dipengaruhi oleh tetanya saja, tidak dipengaruhi oleh panjangnya kan. Panjangnya dari si L-nya. Si L-nya mah tetap aja gak berubah gitu, segitu-gitu aja bahasanya mah. Kayak gitu. Terus habis itu kita akan membuat dia menjadi R dot. Kenapa harus diubah di R dot? Karena pada dasarnya ketika kita ingin membuat kita ingin menuliskan sebagai V itu, maka harus diubah dulu terhadap R menjadi R dot gitu. Habis itu R1 sama dengan dr per dt. Nah, untuk diubah ke R dot itu rumusnya dr per dt. dr per dt gitu. Yang mana dr per dt ini adalah sama dengan kita tulis yang tadi L sin theta. Lalu karena sudah kita pahami sebelumnya bahwasanya yang konstan itu L, maka dia tidak perlu diturunkan. Jadi di sini yang diturunkan hanya satu, yaitu tetanya saja. Berfokus ke tetanya saja gitu. Jadi dia didiamkan, lalu kita turunkan terhadap dt sin theta. Kemudian selanjutnya LD dt sin theta. Nah, karena kita tahu bahwa ini adalah dua hal yang berbeda antara theta dan juga t. Oleh karena itu, kita perlu mengalinya dengan d theta per d theta supaya bisa diturunkan. Setelah itu menjadi apa? Setelah itu menjadi sin theta d theta, kemudian d theta dt, yang mana d theta dt ini adalah theta dot. Begitu. Jadi hasilnya L cos theta dot. Kenapa ini jadi theta dot? Sepemahaman saya memang seperti itu. Jadi ini ada not ya, d theta dt sama dengan theta dot. Jadi sesuatu yang diturunkan terhadap d per dt maka akan menjadi sesuatu dot gitu. Misalnya dr per dt sama dengan r dot, de per dt sama dengan e dot, dc per dt sama dengan c dot, d makan per dt sama dengan makan dot gitu. Jadi sesuatu diturunkan terhadap d per dt maka akan menjadi sesuatu dot gitu. Berasal dari situ ya. Kemudian habis itu kita kita melakukan hal yang sama, dr2 L cos theta dt bla bla bla, lalu L dt cos theta sama seperti tadi. Kemudian ini perlu dikali dengan d theta. Habis itu, tapi tidak saya tulis, mohon maaf saya lupa. Kemudian L d theta dt ini adalah apa? Theta dot. Kemudian cos theta diturunkan terhadap d theta sama dengan min sin. Lalu kita terus saja menjadi L. Mari kita lanjutkan. Jadi ini seharusnya ditulis dikali d theta per d theta. Karena pada dasarnya d theta dikali d theta itu sama dengan 1, jadi tidak ada yang berubah, mengubah bentuknya saja begitu. Kemudian setelah itu didapat hasilnya seperti ini. Caranya sama seperti yang ini. Mungkin perbedaannya hanya cos sama sin kali ya. Ya, tapi ini basic. Lalu sudahlah kita mendapatkan nilai dari R dot itu, sudah dapat nih si A dotnya. Habis itu apa? Habis itu kita masukin deh ke persamaan yang di awal tadi, yang ini T1, T2 kita masukin. Berarti T1 sama dengan setengah M V kuadrat kan, karena V nya itu sama dengan R theta dot, R dot kuadrat, mohon maaf. Maka
ini akan menjadi setengah M1 L cos theta theta dot kuadrat. Masukin aja nilai yang ini besti, lalu sama dengan setengah M1 L kuadrat cos kuadrat theta theta dot gitu. Kemudian untuk T2 nya sama dengan setengah M2 V kuadrat. V nya kita definisikan sebagai R dot. Sudah dapat, kita masukin saja bla 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 min L sin theta theta dot kuadratin, habis itu setengah M2 L kuadrat sin kuadrat theta theta dot kuadrat. Habis itu apalagi, kita akan definisikan T nya itu ini, T sama dengan T1 tambah T2. T1 yang tadi setengah M1 L kuadrat cos theta theta dot kuadrat. Kemudian setengah yang T2 nya itu adalah setengah M2 L kuadrat, mohon maaf, L kuadrat sin kuadrat theta theta dot kuadrat. Ini adalah T nya. Setelah itu karena pada persamaan Lagrange itu rumus umumnya ini L sama dengan T min V. Maka kita juga perlu untuk mencari V nya. Jadi kita perlu untuk mencari V nya, maka V adalah energi potensial. Kita tahu bahwasanya yang memiliki nilai dari energi potensial hanyalah M1 nya. Yang mana M1? Yang ini. Hanya M1 nya saja yang memiliki nilai energi potensialnya. Oleh karena itu kita bisa tuliskan seperti ini, V1 sama dengan MGH. Ini rumus dasar dari energi potensial itu sendiri. Kita tahu bahwasanya H sama dengan Y, H itu sama dengan Y. Jadi kita definisikan ini tuh bisa jadi Y loh. Kita definisikan ini itu Y, ini itu X. Ini tuh Y, ini tuh X, begitu. Kemudian karena H sama dengan Y, kita tuliskan saja Y. Kemudian V1 sama dengan N1G. Y itu adalah nilai yang ini, sahabatku, ini. Maka kita substitusi saja L sin theta. Kemudian T nya sama dengan maaf. Saya baru ingat bahwasanya ini harus disederhanakan. Maaf ya teman-teman, agak loncat-loncat, tapi mari kita fokus. Jadi ini tuh ternyata belum sederhana teman-teman, dia masih banyak yang bisa disederhanakan. Kita tahu bahwasanya nilai dari setengah dan setengah itu sama. Kemudian M1 dan M2 itu sama. Berapa? M. Kalau di soal itu sama nih. Kita lihat di soal itu sama dengan M. Maka kita bisa tuliskan sebagai M. Kemudian L kuadrat dan L kuadrat itu sama kan. Kemudian theta dot kuadrat sama theta dot kuadrat itu sama. Jadi kita bisa keluarin my friend. Jadi nih seperti ini. Setengah ML kuadrat theta dot kuadrat. Terus sisa yang berbeda hanya cos kuadrat theta dan sin kuadrat theta. Cos kuadrat theta dan sin kuadrat theta. Dari sifat trigonometri itu ada yang menjelaskan bahwasanya cos kuadrat theta plus sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Oleh karena itu kita bisa tuliskan sebagai 1 saja. Jadi sisanya hanya setengah ML kuadrat theta dot kuadrat. Setengah ML kuadrat theta dot kuadrat gitu. Kemudian berdasarkan rumus dasar dari Lagrange itu adalah L sama dengan T min V, yang mana kita sudah mendapatkan nilai dari T nya. T nya sama dengan ini. Kemudian V nya ini yang ini, yang mana M1 ini sama dengan M kan, di soal sama dengan M, maka kita bisa tuliskan sebagai MGL sin theta. Maka substitusi saja setengah ML kuadrat theta dot kuadrat min MGL sin theta gitu. Jadi cara mendapatkan persamaan Lagrange, fungsi dari Lagrange ini seperti ini. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.